warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa. Di sini saya telah mengundang teman saya sebagai guru privat. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang keseharian beliau seputar pekerjaannya. Jadi apakah bisa memperkenalkan namanya? Nama saya Tridatun, mahasiswa UIN jurusan Ilmu. Saya sebagai selain mahasiswa juga ada bekerja sebagai guru les privat. Kalau boleh tahu dari kapan menjadi guru privat? Jadi guru privat itu dari awal masuk kuliah. Kalau boleh tahu gimana ya awalnya menjadi guru privat? Boleh diceritakan awalnya itu sebenarnya waktu awal SMA akhir-akhir kelas 3 itu kakak yang jadi privat. Terus karena saya waktu itu kan KKN, jadi minta ganti saya selama sebulan. Jadi waktu sebulan itu ngajar ganti kakak awalnya gitu. Terus karena kakak udah nikah dan gak bisa ngajar lagi, jadi orang tua anak didik saya itu minta saya buat ngajar anaknya satu gitu. Jadi dari situ udah berapa lama menjadi guru privat? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, berarti cukup lama ya, sudah 2 tahun. Bisa diceritakan mengajar tentang apa saja? Jadi ngajarnya itu tentang pelajaran anak didik saya gitu. Kebetulan anak didik saya ada 2, satu masih SD, satu lagi SMP, SD-nya di SD 25, satu lagi SMP-nya di SD Jalan. Yang satu dari kelas 4 saya udah jadi ngomong di kelas 4 SD. Yang si kakaknya itu kelas 1, jadi orangnya adik kakak. Jadi ngajarinya itu seputar pelajaran orang nih, ngajarin cara praktek ibadah juga, terus ngaji juga sedikit. Gitu. Kalau boleh tahu susahnya mengajar menjadi guru privat itu seperti apa ya? Susahnya itu nggak susah sebenarnya. Terkadang ada rintangan yang kalau misalnya anak muridnya itu lagi malas belajar. Biasa ya, anak kecil ya. Kalau lagi malas belajar dia agak terlalu, jadi pengennya main sama belajar. Jadi gimana cara menanggapinya sebagai guru privat? Terkadang kan orang tua itu dia pengen ingin anaknya itu selalu belajar. Kadang ada orang tua yang tidak mengerti tentang kadang anak itu dia butuh ada waktu mainnya. Gimana cara saya datang sebagai guru privat menghandle anak tersebut? Sebenarnya waktu main dia aja. Jadi ngajarnya itu malam, pagi maghrib sampai jam 9. Kadang-kadang kalau orang Indonesia bisa di jam 1. Kalau dibilang waktu main sebenarnya ada, cuman karena keseringan belajar, jadi kan terkadang anak-anak itu jenuh. Jadi saya sebagai guru les itu menanggapinya ya nggak apa-apa. Terkadang saya juga bawa main dia supaya dia nggak bosan dan supaya dia nggak hit
belajar, dia nggak benci belajar. Jadi nggak selalu belajar juga, ada terkadang main sebelum belajar atau main doang. Tadi kan di awal saya tuh ada bilang kalau kuliah sambil bekerja. Itu gimana ya cara atur jadwal kuliah sama bekerjanya? Ada pernah terganggu tidak? Jadi jadwalnya itu karena lesnya itu malam, habis maghrib, jadi insya Allah nggak terganggu ya. Selama ini sama 2 tahun ini nggak ada yang terganggu, kecuali kalau misalnya banyak tugas itu ada begadang bikin, karena kan dia biasanya waktu yang buat tugasnya itu gantian aja. Tapi kalau misalnya kita nggak terganggu enggak, karena bisa alhamdulillah bisa terjaga. Kalau seandainya kan kampus nih, kadang itu ada kampus yang buat kegiatan malam, itu otomatis harus izin dong ke orang tuanya. Apa diperbolehkan sama orang tuanya untuk izin? Boleh. Waktu itu sempat ada pengalaman, saya sebagai panitia acara di kampus, acara Golden, itu tiga malam di PKID. Jadi orang tuanya pun mengizinkan karena juga mungkin tiap malam sudah ngajar, jadi dia bercoba tuh dari malam Selasa sampai malam Minggu. Liburnya itu cuma sehari malam Senin. Oh ya, boleh dibilang jurusan apa kuliahnya? Jurusan ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis. Semester berapa udah sekarang? Semester 7. Oke, berarti lagi sibuk-sibuknya nyusun dong ya? Iya. Bisa diceritakan kenapa bisa termotivasi untuk menjadi guru privat? Terkadang memang di awal tadi memang saya tuh bilang karena turunan dari kakak ya. Biasanya dulu awalnya kakak, terus sekarang jadi dikampung sama saya Datun. Bisa diceritakan nggak kenapa ada keinginan untuk ya udahlah nggak apa-apa ngajar aja lah? Jadi sebenarnya bukan nggak ada keinginan, tapi nggak ada kepikiran kalau itu les privat. Tapi karena waktu itu kakak kayak semangatin, kasih motivasi gitu, aku selalu mencoba kan. Ya udah akhirnya terima. Jadi dan selama 1 tahun juga terkadang masih kepikiran kayaknya bukan guru les deh passionnya gitu kan. Tapi yang selama dijalanin ya oke aja dan nambah pengalaman juga, makanya mau lanjut sekarang. Sejauh ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Tantangan menjadi guru privat itu ada? Atau bikin plan atau Ada. Kalau ini kan ngajarnya hampir tiap malam, jadi kadang tantangannya itu karena anak muridnya itu udah belajar setiap malam itu, malam ini bosan. Kalau bosan nggak mau belajar, itu tantangannya, dan udah pakai berbagai cara juga. Tapi memang kalau anak-anak memang masih lagi main agak susah gitu. Jadi tantangannya cuma di situ sih, gimana bangun caranya orang ini tuh nggak bosan belajar. Terus kayak waktu orang ini ujian itu kadang selesai sampai jam 10, jadi kadang badan agak capek juga. oke. Setelah belajar di sekolah ya, malamnya juga harus les lagi.
Gimana cara Zaitun menghandle itu? Ya nggak gimana sih, paling kayak kalau misalnya orang ini terlalu bosan, ya kadang-kadang cari motivasi gitu kan, cari motivasi biar lebih juga bisa gimana, apa belajar main gitu. Pokoknya ya pinter aja lah gimana kita cari-cari ide, karena kan anak kecil gampang bosan, kalau mereka kan orangnya nggak suka. Eh, Sering cerita nggak atau sharing tentang kehidupan, atau mereka mungkin sering cerita tentang pengalaman di sekolahnya sama guru lesnya? Jadi part yang paling saya suka sebenarnya itu kalau orang ini lagi curhat, karena kan anak-anak itu sebenarnya kalau dia curhat sama kita berarti karena dia nyaman gitu kan. Terus kayak curhat, orang ini kayak curhat soalnya gimana, aku gimana, kadang kayak aku kita jangan belajar, main bola nggak boleh gitu. Jadi dia nanti sering curhat sama kawan-kawannya, keluarganya gitu. Sama kayak sampai sekolah ada waktunya dia juga curhat. Jadi kan aku sebagai guru ya dengar aja, jangan belajar terus-terusan kayak gitu. Kalau yang dari aku lihat itu biasanya dia lebih terbuka, misalnya kalau sama orang tuanya mungkin kan orang tuanya itu lebih ke belajar. Yang aku lihat itu mereka ini lebih terbuka ke guru privatnya aja atau ke orang tuanya juga. Orang ini kebetulan anak kedua, orang ini dua-duanya terbuka sama orang tuanya, sama saya juga terbuka. Nggak ada yang ditutupin, karena orang tuanya juga nggak selalu push orangnya untuk belajar, ada juga waktu bermain, karena orang ini kalau sore main, jadi si kakaknya itu kan sekolah sampai sore. Kalau yang anak keduanya ini si Iqbal itu dia sampai siang. Jadi kalau misalnya jam 1 siangnya sambung lesnya di Masjid Roma, terus dia main, baru malamnya belajar lagi kan. Jadi orang itu terbuka, tapi si adiknya ini temen juga terbuka. Kalau si kakaknya ini lebih terbuka kayaknya sama orang tuanya, karena kan belajar masih kuliah ya, Sejauh sudah 2 tahun ini, antara karena kan guru privat juga ingin yang terbaik untuk anak didiknya, orang tua dan pasti nggak mau yang terbaik untuk anak didiknya. Selama saya datang mengajar, ada nggak sesuatu hal yang mungkin dampak ya yang bagus di diri Antun selama Antun ajarin anak didik jadi guru privat? ada. Jadi kan selain menambah wawasan pastinya, ngajar privat itu karena yang kita didik anak, jadi kita pun kayak lebih mengerti tentang anak ini maunya apa, kebiasaan anak ini tuh cara didiknya tuh gimana gitu. Karena kita merasa kita tuh paling tahu tentang anak-anak, padahal bukan gitu maunya orang ini. Jadi dari situ tuh dampak baiknya jadi belajar gimana caranya handle mood anak didik itu, sama kayak jadi banyak pengalaman public speakingnya juga lumayan bagus dari itu. Oke, metode cara belajarnya boleh dijelasin gimana? Sebenarnya nggak ada metode yang gimana, cuman kalau misalnya baru datang itu pertama kan belajar dulu, terus
pengen tahu tentang hal lain selain yang ada di sekolah, misalnya kayak cerita nabi, itu nanti kan senjatanya. Jadi kami cari ilmu. Terus nanti kalau misalnya udah jam 20.30 kurang lebih, itu baru si ibanya udah selesai belajar, dipanggil kakaknya jadi giliran kakak. Oke. Selain menjadi guru privat, terus juga kuliah, ada nggak kesibukan yang lain? Kesibukan yang lain ada, kayak misalnya selain di kuliah itu ada ikut organisasi himpunan. Jadi nanti kan kalau misalnya ada kegiatan, terus juga kebetulan saya kan juga ada beasiswa juga, itu ikut kegiatan apa yang kedua beasiswanya suruh, kayak kemarin kajian. Jadi selain ngajar ada kegiatan tambahan, cuma nggak bikin sendiri, tapi dia mau ngajar. Berarti itu kegiatan tambahan lah ya. Kalau tahu informasi beasiswa dari mana? Kebetulan beasiswa itu emang udah diinfokan dari kampus kalau bakal dibuka beasiswa, jadi kayak ikut seleksi itu di beberapa perusahaan. Sangat menarik ya. Guru privat iya, dibanding kuliah juga. Alhamdulillah juga dapat beasiswa. Sebenarnya banyak generasi muda-mudi IEJ ini yang pintar, yang cerdas, yang giat, yang rajin. Jadi bisa dilihat contohnya seperti teman saya ini. Jadi selain menjadi guru privat, terus saya dan ini juga penerima beasiswa. Mungkin boleh ceritain gimana pengalamannya? Jadi waktu itu kalau beasiswanya itu diinfokan dari kampus, beasiswa BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang kantornya ada di Lampina. Jadi waktu itu diinfokan kalau ada beasiswa, kebetulan kuotanya juga banyak, jadi ikut. Cara-caranya itu banyak kayak kita namunlah dijual. Jadi ikut syaratnya, jadi nanti diseleksi sama orang-orang lain yang juga, terus lulus diumumin alhamdulillah. Itu dari tahun berapa ya kalau boleh tahu? Dari kayaknya 2021 deh, agak lupa, cuman kayaknya 2021 akhir. Itu beasiswanya dapatnya gimana? 3 bulan sekali kah? Sebulan sekali kah? Beasiswanya itu dapatnya 1 semester sekali. Berarti 6 bulan sekali ya. Dapatnya itu gimana? Misalnya dari mulai kuliah dari 2021, boleh ceritain gimana cara dapatnya? Kan 1 semester sekali ya, berarti 6 bulan sekali jaraknya. Itu dari semester 1 atau dari semester 2 kah sampai lulus kuliah nanti? Itu dapatnya itu sebenarnya dibiayain dari awal semester, cuman karena pengumumannya itu di semester 2 dan pengumuman lulusnya di semester 3, jadi dibiayainnya tuh dari semester 2. Kalau semester 2 dibiayain per semester 2 sampai lulus kuliah, nggak sampai lulus sih, sampai semester 8. Jadi nanti kalau misalnya kita kuliahnya lebih dari 8 semester, itu biayanya 40 sendiri.
dibiayain UKT sama ada sedikit uang jajan. Oke, sangat beruntung ya sebenarnya. Beasiswanya itu kebetulan dibuka 2021 ya. Ini sudah 2023, kira-kira apa masih ada kemungkinan untuk adik-adik kita nanti mendaftar beasiswanya? Kebetulan beasiswa ini yang kali tes itu yang dibiayain dari kita awal kuliah sampai kita tamat. Jadi kayaknya belum juga, tapi kayaknya kalau misalnya landing kami udah habis kena beasiswa baru dibuka lagi. Karena beasiswanya beasiswa 4 tahun sekali. Oh, berarti ada jedanya ya. Oke, itu sedikit info tentang beasiswa ya. Kita balik lagi ke tentang guru les privat. Materi apa ya kira-kira yang paling sulit dalam mengajar anak didiknya? Kalau ditanya materi itu pastinya materi kakaknya ya, kan kakaknya kan SMP di Al-Azhar, jadi memang sedikit info. SMP di Al-Azhar itu cara ngajarnya itu beda. Orang ini udah pakai iPad dan kebetulan seluruh pelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris, jadi ada sedikit kesulitan di situ karena sebenarnya saya juga nggak bisa Inggris gitu kan, karena pelajaran fisika matematika orang itu juga pakai bahasa Inggris, jadi ada tantangan lah gitu. Tapi alhamdulillah gara-gara itu jadi banyak belajar juga supaya bisa Kalau boleh tahu ada buku panduan nggak ya? Misal ada buku panduan tertentu yang untuk mengajar kakak atau adiknya? nggak ada panduan kebetulan karena ini pengalaman pertama kali ngajar. Ya udah, jadi kayak lihat gimana orang ini, cari ide, cari cara buat orang ini gimana nggak bosan, gimana mau belajar, gitu. Oke, berarti belajar apa aja yang ada di misal kalau orang dalam itu berarti di situ mereka tanya bagi gurunya ya. Berarti satu murid itu berapa orang? Satu murid itu satu hari itu berapa jam? Masing-masing. Iya. Sudah semester 7 juga, akhirnya semester 7 juga, ada nggak keinginan untuk melanjutkan pekerjaan ini atau sibuk kali nanti mungkin ada kakak yang lagi, ada magang lagi, atau mungkin nanti ada sesuatu tempat kerja yang diinginkan gitu. Ini pekerjaan ini akan ditinggalkan atau dilanjutkan terus? Kalau itu belum tahu jawabannya pasti, karena kan bekerja ini kan sebenarnya nggak pekerjaan tetap. Ini bukan di bawah naungan les manapun, privatnya juga gara-gara dipanggil. Jadi kalau ditanya mau lanjut apa enggak, itu kurang tahu pada jawaban pasti. Cuman emang ada keinginan buat cari-cari pekerjaan lain yang mungkin bisa ada pekerjaan tetap, gitu kan. Kalau kan belum kakaknya juga. Berarti seandainya nanti pekerjaan ini sudah tidak lagi, itu ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan jalur kuliahnya, sesuai dengan jurusan kuliahnya, atau mungkin ya udah yang penting kerja dulu. Sebenarnya kalau kayak keinginan itu pengennya keinginan yang sesuai dengan kuliah ya, jurusan kuliah ekonomi syariah karena suka, jadi pengennya sih yang sejalan dengan itu. Cuman ya namanya kita nggak tahu ke depan apapun pekerjaan, kalau udah ada ya dikerjain aja dulu ya, nggak ada kerja gitu. Oh iya, ini ada satu pertanyaan satu. Pernah jenuh nggak bekerja sebagai
privat. Kalau dulu pernah, karena hampir setiap malam itu ngajarin orang sampai pada titik nggak tahu lagi mau ngajarin apa. Jadi pernah jenuh, cuman ya karena kita kerja dan cari pengalaman juga, jadi ya cari ide gimana cara biar nggak jenuh. Cerita yang sangat menarik dari pengalaman teman saya ini sudah sampai di penghujung acara. Begitulah ya cerita dari teman saya ini berdasarkan dengan pengalamannya tentang kuliahnya, tentang pekerjaan, tentang beasiswa tadi juga. Itu sebenarnya salah satu motivasi ya kita sebagai muda-mudi untuk mungkin bisa belajar dari beliau ini yang kadang ada anak kuliah yang dia udah kuliah aja gitu, tapi beliau ini mencari pengalaman bagus ya ternyata seperti itu, bisa mencari relasi, mungkin kenal sama ini, kenal sama itu ya. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kepada Sadatun karena telah membagi ceritanya, pengalamannya kepada kita semua ya. Terima kasih kepada Sadatun ya karena sudah berhadir di acara kita ini untuk membagi ceritanya juga. Sudah, saya tutup saja. Semoga cerita atau cerita pengalaman Sadatun ini teman saya bermanfaat kepada kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.